Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing 3 iPhone sekaligus. Jadi ada iPhone 13 warna pink, ada iPhone 13 Pro, dan juga ada iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 series ini belum ada yang resmi di Indonesia ya, dan saran saya sih mending tunggu resminya aja karena dari pengalaman tahun lalu di iPhone 12 series versi resminya lebih murah ketimbang kalian beli di Singapura, versi global, versi dual SIM, versi Hongkong, apapun itu. Menurut saya mending tunggu harga resminya karena lebih murah. Tapi kalau misalkan kalian gengsi pengen bisa dapat iPhone 13 series duluan ya silakan dengan harga yang lebih mahal tentunya. Nah di sini sudah ada 3 iPhone 13 series, ada 13 aja, terus ada 13 Pro, ada 13 Pro Max. Dan kalau dari segi box sebenarnya sama, ini ada box iPhone 12 Pro Max tahun lalu. Cuman ya kayak dibalik aja sama Apple. Jadi kalau 12 Pro Max itu tampak depan, 13 series tampak belakang. Dan sebenarnya untuk yang 13 Pro Max ini udah kita unboxing, udah dipakai juga. Untuk 13 Pro belum, masih ada segel green pillnya, 13 juga masih ada segel green pillnya. Kenapa ini udah terbuka? Karena ketika barang ini datang, istri saya lihat. Dan ya tahulah ya kalau misalkan kalian udah punya istri, pasti kalian nanti juga ngalamin. Jadi ya sebelum dibuat videonya aja, udah di unboxing, udah disita gitu, udah disita. Ini saya gitu. Ya jadi ya katanya kan happy wife itu happy life ya. Jadi ya gitu aja. Banyak istri, sebanyak istri banyak rezeki lagi. Membahagiakan istri itu banyak rezeki gitu katanya. Dan dari ketiganya yang paling bikin saya penasaran itu sebenarnya adalah yang iPhone 13 pink ini. Karena diagonal seperti ini bentuk bingkai kameranya ya. Kalau yang 13 Pro Max, 13 Pro kameranya aja yang lebih besar. Cuman heritage atau DNA-nya masih sama dengan iPhone 12 Pro Max. Dan ini yang pink ini adalah versi Malaysia ya. Jadi di sini ada iPhone 13 pink dengan varian 128GB, varian paling rendah karena saya nggak punya uang. Dan sekarang langsung aja kita buka ya green pill-nya ini karena sebenarnya udah banyak reviewer yang udah bahas tentang boxnya. Jadi kita bahas langsung aja HP-nya dan unboxingnya gini aja ya. Kayak nggak ada feel premiumnya sama sekali gitu Apple sekarang. Dan untuk green pill-nya ini jangan sampai hilang ya. Karena mungkin kalau misalkan kita jual lagi harganya bisa lebih tinggi. Ya gitulah ya produknya Apple. Dan kita langsung lihat aja gimana produknya yang warna pink. Kita intip dulu dikit. Pinknya pink yang kurang gelap gitu ya. Pink agak keputih-putihan. Pink agak keputih-putihan gak tuh pikiranku nanti tom. Nah seperti ini barangnya ya. Pinknya ini sih cewek banget ya. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka dengan warna pinknya. Cuman ketika kemarin saya minta saran ke istri, kita unboxing yang warna apa ya? Katanya yang warna pink aja. Karena bagus. Tapi ya ini bagusnya untuk cewek sih ya. Kalau untuk cowok, ini kalau kita lihat ya, ini pink beneran gak sih? Karena ini putih, tapi ada kayak pink-pinknya itu tipis banget. Jadi mirip banget dengan yang warna Star Trek atau Star Trail yang putih itu ya, warna variannya Apple. Jadi ya pinknya kurang pekat sedikit lah. Jadi kalau ibarat layar color gamut-nya ini nggak 100% sRGB karena pinknya kurang pekat. Dan Apple bilang kenapa kok kameranya dibikin diagonal seperti ini, karena ada fitur baru yang namanya sensor shift optical image stabilization. Jadi nggak memungkinkan kalau misalkan kameranya tetap dua seperti iPhone 12. Kalau untuk resolusinya masih sama, dual 12 megapiksel wide dan juga ultra wide. Sekarang kita kletek dulu dan kita dengarkan suara ASMR-nya dan biasa aja sih ya suaranya. Jadi barang mahal yang menurut saya experience unboxingnya biasa aja. Cuman kalau memang untuk produknya ya kelihatan mewah banget sih ya. Untuk iPhone 13 ini beratnya 174 gram. Dan untuk ketebalannya dia 7,65 mm. Terus untuk port-portnya di sini ada tombol power. Di bagian bawah ada speaker dan Type-C. Masih sama dengan iPhone 12. Volume up and down, tombol shortcut untuk silent, wifi antena. Yang berbeda di sini adalah notch-nya yang katanya lebih kecil 20% ketimbang 12 series. Oke, jadi ini nanti akan kita bahas di reviewnya aja karena saya punyanya iPhone 12 Pro Max. Jadi saya bisa membandingkan dengan gampang dengan 13 Pro Max. Saya tidak punya iPhone 11. Jadi nanti kita bahas di next video aja reviewnya. Dan sekarang kita buka yang iPhone 13 Pro dulu. Nah, kalau yang Pro ini juga masih segel green pill karena istri saya itu gampang orangnya. Pokoknya dia kalau disuruh milih yang mana? Yang paling mahal. Paling gampangnya seperti itu.
Dan ini adalah iPhone 13 Pro warna Sierra Blue dengan varian yang 128 GB. BTW untuk yang 13 Pro ini juga ada varian yang paling tinggi sekarang 1 TB ya. Jadi untuk iPhone sekarang storage-nya bisa 1 TB. Dan langsung aja kita buka untuk iPhone 13. Wih. Kalau warna yang Sierra Blue ini, wah saya suka sih ya daripada yang pink tadi. Yang menurut saya terlalu cewek buat saya. Karena saya rencana ada upgrade dari iPhone 12 Pro Max ke 13 Pro Max. Wih, warnanya ini Sierra Blue-nya ini mewah gitu ya. Ya ini warna baru juga dari iPhone 13 series. Wah, kamera bobanya gede banget ya. Kameranya kalau misalkan kita bandingkan dengan si iPhone 12 Pro Max. Wah, selisihnya lumayan tuh kameranya ya. Wih. Dan untuk iPhone 13 Pro Max ini sekarang juga ada Cinema Mode. Dan chipsetnya dia pakai A15 Bionic. Beda ya, tapi kalau kalian berharap iPhone 13, 13 Pro dan 13 Pro Max itu chipsetnya sama, beda. Jadi yang beda adalah di versi 13. Di 13 ini sama-sama pakai A15, tapi untuk GPU core-nya dikurangi. Ini 4 core, sementara 13 Pro dan 13 Pro Max itu ada 5 core. Dan kalau perbedaannya antara yang 13 Pro dan 13 Pro Max itu ada di dimensi. Kalau 13 Pro ini 6,1 inch, 13 Pro Max 6,7 inch. Tapi bukan hanya dari dimensinya aja, karena dimensinya lebih besar, jadi baterai dari 13 Pro Max ini juga lebih besar. 4000 sekian miliampere yang tahan 28 jam video playback. Cuman jujur saya belum nyobain. Nanti aja saya cobain sebulan atau 2 bulan dan kita bikin video 2 bulan setelah pemakaian iPhone 13 Pro Max gitu ya. Warnanya juga, warna pinggirannya ini kayak blending gitu dengan warna belakangnya ya. Jadi ini kan blue-nya itu Sierra, ya Sierra Blue memang namanya. Tapi di bagian tulangnya, di bagian aluminiumnya ini dibikin glossy yang agak kebiru-biruan. Jadi kalau secara desain sih walaupun masih sama dengan iPhone 12 Pro Max secara konsep. Jadi kalau misalkan kalian foto dengan iPhone 13 Pro ini di cermin, mungkin hanya orang-orang yang ngikutin kalau kamera bobanya lebih besar yang tahu kalau itu adalah iPhone 13 Pro. Jadi kalau misalkan tujuan kalian beli iPhone adalah untuk foto di kaca, memperlihatkan kamera bobanya, menurut saya sih ini kurang. Kalau buat orang yang awam, orang yang nggak ngikutin iPhone, kemungkinan mereka untuk notice kalau ini adalah versi 13 Pro itu kecil. Tapi kalau yang 13 ini karena diagonal, ya jadi mereka akan langsung tahu, oh itu 13 series gitu. Tuh kan, biasa aja ya suaranya ASMR-nya ya. Jadi kalau secara experience unboxing sih, ya gitulah. Dan mungkin kita bahas langsung aja ke yang iPhone 13 Pro Max. Kira-kira Sierra Blue-nya seperti ini, 6,1 inch. Terus di dalam paket pembeliannya ya sama seperti iPhone 12 yang lalu. Hanya ada Type-C to Lightning, terus ada kabel. Dokumen-dokumen seperti ini, SIM ejector. Yang versi resmi juga kayaknya bakalan seperti ini. Bedanya cuman ada satu kertas yang bakalan bahasa Indonesia. Gitu aja ya. Dan sekarang kita bahas yang iPhone 13 Pro Max yang udah dipakai sama istri saya. Nah kalau ini saya udah bisa memberikan sedikit insight karena saya kemarin juga udah nyobain ya. Tuh ya udah dipasang, wih wallpapernya udah anak saya ini. BTW nama anak saya itu Zlatan Khalif Setiabudi. Jadi yang mau kirim kado ya, ucapan selamatnya jangan sampai salah namanya. Dan sekarang coba kita bandingkan ya iPhone 12 Pro Max dan juga iPhone 13 Pro Max. Kalau dari segi ketebalan sama, kalau misalkan ini di sisi kiri, nah iya jadi sama. Kalau untuk beratnya tangan saya ini kayaknya lebih berat iPhone 13 Pro Max, cuman biar lebih valid kita timbang dulu. Jadi kalau untuk iPhone 13 Pro Max itu beratnya sekitar 240 gram ya. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro Max beratnya itu kok keluar bigo, sebentar kita close dulu. Beratnya 226,3 gram. Wah habis keluar bigo, keluar wallpaper istri saya. Berarti lebih berat iPhone 13 Pro Max. Ya ini 240 gram, ini tadi 220-an gram. Lebih berat sekitar 20 gram. Mungkin 20 gramnya itu ada di kamera bobanya yang memang lebih besar ini ya. Dan sekarang langsung aja kita compare chipset A14 di iPhone 12 Pro Max dan juga A15 di chipset iPhone 13 Pro Max. Yang kata Apple 2,5 kali lebih kenceng dibandingkan kompetitor.
kompetitornya yang mana, tapi kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya aja deh. Dan hasilnya memang ada peningkatan yang lumayan ya. Single core-nya itu di versi A15 1714 dan multi core-nya 4548. Sementara di versi 12 Pro Max dengan A14 ya kalian bisa compare sendiri di sini. Dan sekarang langsung aja kita comparekan juga di Antutu. Dan di Antutu versi 9.0.3 peningkatannya juga lumayan. Kalau iPhone 13 Pro Max itu 725.000, sementara A14 di iPhone 12 Pro Max 684.000, sekitar 10% peningkatannya. Dan keduanya ini udah saya tes pakai versi Antutu yang sama dan juga pakai iOS 15 keduanya. Jadi ini komparasi yang apple to apple. Ya bener apple to apple, tapi maksudnya yang pas gitu ya, apple to apple. Nah kalau saya punya versi yang sebelumnya kan lebih enak ya dibandingkan ya. Jadi notch-nya memang lebih kecil karena tadi sekilas saya ngelihat iPhone 13 itu notch-nya kayak sama aja gitu. Dan kalau saya punya versi sebelumnya kan lebih enak membandingkan. Dan memang ya notch-nya lebih kecil sekarang kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone 13 tadi. Karena sekilas kayaknya sama aja gitu. Salah perbandingan lagi sebentar ya. Kita comparekan di sini. Iya sih ya, di iPhone 13 pun juga notch-nya lebih kecil. Cuman tadi sekilas ketika saya ngeliat kayaknya sama aja. Ternyata memang lebih kecil. Dan di iPhone 13 Pro Max dan juga 13 Pro itu ada ProMotion Display. Jadi dia adaptif mulai dari 10 Hz sampai 120 Hz. Kalau di versi iPhone 13 yang non Pro dia tidak memiliki fitur ProMotion Display. Dan sekarang coba kita scroll balapan. Mana yang paling duluan sampai page paling atas ya. Search. Sama di sumu nanti. Ya duluan si iPhone 13 Pro Max yang baru sih ya. Cuman kok sebentar ya. Feel-nya kok yang saya rasakan itu kayak sama aja gitu. Secara feel ya, secara di jari saya itu licinnya kayak sama aja. Kalau memang untuk animasinya di versi ini memang lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita scroll tuh ya lebih cepat banget. Tuh, kelihatan kalau misalkan di mata antara 60 Hz dan juga 120 Hz-nya. Cuman coba kita barengan deh. Tuh. Cuman kalau secara feel touch sampling kayak yang saya rasakan itu sama aja. Tom coba Tom. Jadi saya akan merem, Tom nanti akan tepak ya. Saya merem, saya akan coba rasakan mana yang iPhone 13 Pro Max, mana yang iPhone 12 Pro Max dari segi touch sampling, dari segi responsif jarinya. Sing di Tom, ini. Coba ngomong ya. Oke. Bentar ya. Oke. Enggak. iPhone 13 Pro Max. Hah? Kok salah? Kok kayaknya dari segi touch sampling. Dan karena saya penasaran ya, jadi saya buka pakai OnePlus 9 Pro ini yang memang 120 Hz dan ini UFO test juga di iPhone 13 Pro. Kalau secara touch sampling itu maksudnya secara feel di jari itu memang licin OnePlus 9 Pro ya. Dan saya tadi sampai salah loh nih. Coba kalian yang udah punya iPhone 13 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max-nya belum kejual, coba rasain feel-nya secara touch sampling ya, bukan dari animasi, bukan dari mata. Karena kayaknya secara feel ketika kita geser set seperti ini, secara feel di jari itu masih sama dengan iPhone 12 Pro Max. Kalau yang OnePlus ini memang dia licin banget nih 120 Hz. Nah, seperti ini, dan OnePlus ini adaptif juga. Jadi kalau misalkan saya lepaskan, dia akan langsung turun ke 60. Nah, kan langsung akan turun ke 60 fps adaptif. Tapi ini udah saya touch seperti ini, nggak naik-naik ke 120 fps. Mungkin ada beberapa website atau fitur yang belum ke unlock di 120 Hz-nya iPhone. Coba ya biar fair kita, karena saya penasaran banget. Biar fair, layarnya ini saya bersihkan dulu semuanya, keduanya, tangan saya juga saya bersihkan. Siapa tahu tangan saya ternyata yang berkeringat atau layarnya yang kotor. Jadi biar komparasinya itu apple to apple gitu. Jadi benar-benar tangannya nggak boleh harus berkeringat, layarnya juga harus bersih ya. Kita coba sekali lagi. Dan kita sekarang coba di home screen aja, nggak usah di website. Kalau secara animasinya memang
lebih responsif, lebih smooth yang ProMotion iPhone 13 Pro Max. Tapi secara feel, secara touch sampling sama aja. Menurut saya sih masih sama, bahkan masih licinan punya saya ini ya. Secara touch sampling ya, bukan secara refresh rate. Dan sekarang kita cobain untuk kameranya ya. Jadi ini kameranya iPhone 13 Pro Max. Ini iPhone 12 Pro Max. Nah, iPhone 13 Pro Max sekarang kalau misalkan kita, nah dia akan langsung ganti lensa ya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita zoom, dia akan langsung pindah lensa nih, tuh ya. Nggak enaknya yang banyak dikomplain adalah ini. Jadi dia akan langsung pindah ke lensa yang makro. Ini iPhone 12 Pro Max. Nah, kalau iPhone 12 Pro Max enggak. Jadi kalau maupun kita zoom, detailnya juga sebenarnya masih dapat. Tapi untuk yang 13 Pro Max ketika kita zoom, dia akan langsung ganti ke kamera makro. Nah, jadi dia akan langsung search kayak gitu. Dan ini nggak bisa diatur secara manual. Mungkin dengan updatean iOS 15 titik berapa dan iOS 16 apa bisa tersolve dengan baik. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan hands on-nya. Nanti reviewnya kita coba dulu beberapa hari. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang pengen ditaruh di reviewnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.